Hai, selamat datang di channel Master Devor. Kali ini saya akan melanjutkan ya, membahas soal babak penyisian lomba matematika nasional ke-31 UGM. Itu tingkat SMA ya. Baik, kemarin kita sudah sampai pada nomor 10, sekarang akan melanjutkan 11, 12, dan 13. Yang pertama, itu nomor 11. Dalam sebuah ruangan ada 5 orang duduk di 5 kursi yang disusun sejajar. 2 orang di antara mereka adalah Sadu dan Fadlan. Mereka diminta keluar lalu masuk lagi. Banyak cara mengatur tempat duduk 5 orang tersebut dengan syarat Sadu dan Fadlan tidak duduk di tempat duduk mereka pada awalnya adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal seperti ini tentunya ya, kalau Anda melihat suatu sekumpulan kursi, misalkan ada N buah kursi ya, yang disusun sejajar, mau ke bawah atau ke samping juga. Ini ada N buah, maka banyaknya cara itu N faktorial ya. Kalau tanpa syarat. Nah, karena di sini ada 5 orang dan dikenakan syarat lagi bahwa Sadu dan Fadlan tidak boleh duduk di tempat awalnya, maka saya menyelesaikannya itu dengan beberapa kondisi ya. Kondisi yang pertama itu saya menganggap bahwa Fadlu dan Sadu itu duduk tanpa syarat. Alasannya apa? Nanti tanpa syarat ini saya kurangi dengan beberapa kondisi yang akan saya bahas ya. Tanpa syarat itu tentunya ada 5 orang, berarti 5 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1. Itu sama dengan 120 cara ya. Nah, yang kedua, Fadlan kembali duduk di tempat semula ya. Tempat awal. Maka yang merupakan banyaknya cara itu tinggal 4 faktorial ya. Karena Fadlan tidak dikategorikan dalam pemilihan cara duduk yang berikutnya. Jadi banyaknya cara sama ya. 24 cara. Kemudian yang ketiga itu Sadlu ya. Sadlu sama kayak Fadlan, duduk di tempat awal. Maka banyaknya cara sama ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena Sadu tidak masuk dalam pilihan, yang masuk dalam pilihan adalah 4 orang yang tersisa. Lalu kondisi yang keempat ya, yaitu Fadlan dan Sadlu itu duduk bersama. Duduk di tempat awal. Ya, sama-sama duduk di tempat awalnya, maka banyak cara pemilihannya itu adalah 3 faktorial ya. Karena ada 2 udah duduk di tempat awal, maka tinggal 3 pilihan lagi ya untuk menentukan banyaknya cara duduk yang berbeda. 3, 2, 1. Itu adalah 6. Nah, sebelum saya masuk ke bentuk inklusi eksklusi, ya, ini tentunya penyelesaiannya menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Nah, di sini untuk kasus yang kedua itu akan ada kemungkinan Fadlan dan Sadu itu duduk kembali di tempat awalnya ya. Jadi Fadlan udah pasti duduk di tempatnya. Nah, kombinasi dari 4 orang yang tersisa itu memungkinkan Sadu kembali duduk di tempat awalnya ya. Sehingga di sini nanti Fadlan dan Sadu duduk bersamaan itu ada 6 cara. Begitu juga di sini. Sadlu pasti duduk di tempat awalnya. Nah, yang menyebabkan perpindahan 4 orang termasuk Fadlan di situ juga akan kemungkinan akan duduk di tempat awalnya itu juga ada 6 cara. Nah, sehingga karena ada pendobelan ya, ini ada Fadlu Sadlan 6 cara, ini Fadlu Sadlan 6 cara, ini juga sama, ada 6 cara, maka berdasarkan prinsip induksi inklusi eksklusi itu diperoleh menentukan banyaknya cara dengan syarat tersebut bahwa mereka dua tidak boleh duduk di tempat awal itu adalah banyaknya cara tanpa syarat itu dikurangi dengan Fadlan duduk di tempat awalnya itu adalah 24 ditambah Sadu duduk di tempat awalnya 24 dikurangi dengan mereka dua duduk bersama di tempat awal ya. Nah, kalau Anda hitung itu bisa dapat 120 kurang ini dikali 48 ditambah lalu dikurang dapatnya 42 ya. 120 kurang 42 adalah 78. Itu jawabannya ya. B. Ya, kita masuk pada soal nomor 11. Diberikan segitiga ABC, siku-siku di A. Kita gambar dulu ya. Panjang BC 8. AB 8.
AC itu 15. Kemudian M titik tengah AB. Dan P berada pada BC. Ini anggap aja di sini ini titik P-nya. Kemudian AP tegak lurus CM. Oke, di sini AP tegak lurus CM artinya ini perpotongan di titik O ya, misalkan. Selanjutnya cari nilai BC dibagi PC. BC adalah sisi miring ABC dan PC adalah sisi miring POC. Oke, perhatikan segitiga ABC dan segitiga MAC ya. Nah, dari situ adalah segitiga siku-siku ya. Maka siku-siku di A. Maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras ya untuk mendapatkan BC. Nanti Anda bisa hitung 15 kuadrat tambah 8 kuadrat itu di akar nanti dapat 17. Atau pasangan triple Pythagoras ya. Kemudian MC itu gunakan Pythagoras karena M itu titik tengah, maka ini panjangnya 44. Nanti Anda bisa hitung dapat akar 15 kuadrat tambah 4 kuadrat itu adalah kurang lebih akar 241 ya. Oke, selanjutnya ini segitiga yang pertama, segitiga yang kedua. Perhatikan segitiga MAC dan OAC. Ini merupakan segitiga yang sebangun ya. Alasannya panjang AC dan sudut siku-sikunya ya. Akibatnya kita bisa gunakan perbandingan ya. Perbandingan sebangun itu adalah sisi miring pada segitiga masing-masing itu perbandingannya sama dengan alas dari segitiga itu ya. Nanti diperoleh sisi miring yang pertama itu AC bagi MC itu sama dengan alasnya OC bagi AC ya. Nanti Anda bisa hitung OC itu sama dengan AC kuadrat dibagi MC ya. Nah AC itu panjangnya 15 dibagi MC akar dari 241. Ya, nanti Anda bisa temukan jawabannya adalah 225 bagi akar 241. Oke, langkah selanjutnya kita perhatikan ya bahwa untuk perhitungan untuk mendapatkan panjang BPC itu kita butuh sudut ini ya. Sudut merah itu sama dengan sudut hijau yang gede dikurangi sudut ungu biru yang kecil ini ya. Nah, sehingga bisa kita konstruksi bahwa sudut BCM itu sama dengan sudut dari BCA dikurangi sudut dari MCA. Akibatnya, kalau kita terapkan trigonometri, itu juga berlaku ya. Untuk BCA kurangi sudut MCA. Nah, kita tentukan dulu ya, kosinus BCM atau kosinus sudut ini itu sama dengan kosinus pada segitiga ABC. Kosinus sudut BCM itu sama dengan kosinus pada sudut PCO. Akibatnya panjangnya bisa kita cari ya. Kosinus itu berarti OC dibagi miringnya PC. Nah, sedangkan kosinus dari ini Anda bisa gunakan selisih sudut-sudutnya, kosinus selisih sudut-sudutnya itu bisa jadi cos sudut BCA dikali cos sudut MCA ditambah sin sudut BCA kali sin sudut MCA. Nah, ini nanti kalau sudah dinyatakan seperti itu tinggal kita lakukan proses substitusi ya. Nanti jadi OC bagi PC itu sama dengan AC bagi BC kali AC bagi MC tambah AB
kali AB kali BC kali AM kali per MC. Nah, dari sini Anda bisa tentukan ya panjang masing-masing, silakan Anda substitusi. Nanti ini dapatnya 15/17 kali 15 per akar 241 tambah 8/17 kali 4 per akar 241. Ini nanti Anda hitung. Nanti diperolehlah 257 bagi 17 akar 241. Nah, ini baru OC per PC ya. Sama dengan 257 bagi 17 akar 241. Nah, ini bisa Anda sederhanakan menjadi PC sama dengan 17 akar 241 OC dibagi dengan 257 ya. Nah, tentunya OC tadi di atas sudah kita ketemukan ya. OC adalah itu, maka ini jawabannya adalah 17 kali akar 241 bagi 257 kali 225 bagi akar 241. Nah, tentu akarnya habis. Nanti hasilnya adalah 17 kali 225 per 257. Ini adalah PC. Padahal pertanyaannya itu adalah BC bagi PC. Di mana BC 17, PC itu 17 kali 225 bagi 257. Nah, 17 habis, nanti ini bisa berlaku sifat pembagian, nanti jadinya 57 bagi 225. 257 bagi 225 ya. Jawabannya adalah D. Ya, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 13. Diberikan ABC merupakan akar-akar bersamaan X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah X min 10 sama dengan 0 ya. Nah, kalau ABC itu adalah akar-akar dari itu, maka berlaku ya A plus B. Kita gunakan rumus penjumlahan akar-akarnya. Itu adalah min B per A sama dengan 2. Kemudian hasil kali akar-akarnya yang berlainan itu adalah B kali C tambah A kali C, itu sama dengan C per A ya. Atau sama dengan 1. Kemudian hasil kali ketiga akar-akarnya itu adalah min D per A. Min 10 adalah 10 ya. Oke, ini adalah formula Vieta ya, yang sering kita temukan dalam aljabar. Oke, pertanyaannya itu adalah 1 kurang... Oke, baik. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan itu tentunya itu merupakan bentuk lain ya dari bentuk ini. Coba Anda perhatikan. X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah X min 10 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita lakukan proses distributif. Lalu kita jadikan perfect square. Atau X kali X min 1 kuadrat sama dengan 10. Atau X per 10 itu sama dengan 1 per X kurang 1 kuadrat. Oke, ini ya bentuk lain dari bentuk persamaan polinom itu ya. Karena di sini ABC itu adalah akar-akarnya, maka berlaku ini ya. Kita boleh substitusi ya ke bentuk ini. Nanti diperoleh A per 10 sama dengan 1 per A min 1 pangkat 2. Nah, ini tentunya polanya udah menjurus ke bentuk pertanyaannya. Kalau misalkan kamu kuadratkan kedua ruas ya, jadinya kayak apa? A kuadrat per 100 sama dengan 1 per A min 1 pangkat 4 ya. Nah, di mana A min 1 per A min 1 pangkat 4 itu adalah ini, nanti tinggal Anda substitusi A kuadrat per 100 ya. Kemudian lakukan sama untuk B dan C ya, karena akar-akarnya nanti di sini diperoleh B kuadrat per 100 itu sama dengan 1 per B min 1 pangkat 4
dan C kuadrat per 100 itu sama dengan 1 per C-1 pangkat 4 ya. Nah, sehingga pertanyaan tadi bisa kita jawab ya, yaitu apa? 1 kurang 1 per A-1 pangkat 4 kali 1 kurang 1 per B-1 pangkat 4 kali 1 kurang 1 per C-1 pangkat 4. Nah, ini bisa Anda substitusi ya. Hasilnya nanti 1 min A kuadrat per 100 kali 1 min B kuadrat per 100 kali 1 min C kuadrat per 100. Oke, selanjutnya ini nanti ketika Anda samakan penyebut ini per 100, ini juga per 100, ini per 100 ya. Lalu kita kalikan, nanti hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Per 100 pangkat 3 ya. 100 kali 100 kali 100, 100 pangkat 3. Nah, selanjutnya ini Anda boleh lakukan itu yang namanya kali pelangi ya. Pelangi 3 kali, nanti silakan dicocokkan dengan punya saya ya. 100 pangkat 3 dikurangi 100 kuadrat kali A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ditambah 100 kali A kuadrat B kuadrat tambah B kuadrat C kuadrat tambah A kuadrat C kuadrat dikurangi ABC kuadrat bagi 100 pangkat 3 ya. Nah, tentunya bentuk ini itu akan kita cari ya menggunakan informasi awal yang tadi sudah kita simpulkan ini ya. Formula Vieta itu nanti didapat A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Kalau Anda udah hafal caranya tinggal masukkan, tapi kalau belum itu saya tulis terpisah di sini ya untuk menerangkan bahwa A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat itu sama dengan A plus B plus C kuadrat dikurangi 2 kali AB tambah BC tambah AC. Dan nanti Anda tinggal masukkan ya. A plus B plus C itu 2, AB BC tambah AC 1, A kali B kali C 10. Nah, ini dimasukkan. Nanti 2 kuadrat kurang 2 kali 1 ya. Jadi dapatnya 2. Kemudian A kuadrat B kuadrat plus B kuadrat C kuadrat plus A kuadrat C kuadrat itu sama dengan, kalau Anda hitung bisa AB plus BC plus CA pangkat 2 itu dikurangi 2AB C kali A plus B plus C. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan ya, 1 kuadrat kurang 2 kali 10 kali 2. 40 kurang 1 itu 1 kurang 40 min 39. Ya, udah semuanya ya. Berarti tinggal kita masukkan ya. Ini nanti 100 pangkat 3 dikurangi 100 kuadrat dikali ini 2 ya. A kuadrat plus B kuadrat 2 tambah 100 kali min 39 dikurangi 10 pangkat 2. Nanti hasilnya itu dibagi dengan 100 pangkat 3. Nanti hasilnya adalah bisa kalian hitung ya. Menggunakan manual atau kalkulator boleh. Nanti diperoleh 122 per 125 ya. Jawabannya adalah 122 per 125 ya. D ya. Baik, saya akan melanjutkan membahas soal di video yang berikutnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.